Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kakak Nana di IAIN 105,5 Radio FM yang akan menemani sore Anda dari pukul 16.00 sampai pukul 17.30, tentunya dalam program acara Bincang-Bincang Sore. Kali ini kita akan bersama-sama ditemani oleh Kakanda panutan kita, Ketua Himpopis IAIN Muhammadiyah Senjai. Selamat sore Kakak, apa kabar? Sore, alhamdulillah kabar baik. Ya baik, sore ini kita akan sedikit menggali informasi tentang Himpopis. Nah, kan sekarang Kakak Ketua Himpopis. Apa saja sih syarat untuk menjadi Ketua Himpopis itu, Kak? Ya baik, jadi sesuai dengan prosedur Kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon atau kandidat untuk menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yakni diantaranya itu ada beberapa. Yang pertama, persyaratan DAD Akbar, kemudian syahada atau sertifikat Masta. Ya, jadi itu persyaratan yakni yang tadi yang saya jelaskan. Ya, mungkin saya rasa itu sangat jelas. Dan kemudian calon kandidat atau calon pengurus persiapkan diri dan kemudian persiapkan bahan untuk visi dan misi yang akan dibawakan untuk Himpopis yang lebih maju lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Ya, itu tadi sedikit syarat untuk menjadi seorang Ketua Himpopis ya, Kak. Semoga teman-teman yang lain bisa memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjadi Ketua Himpopis selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, sikap apa yang harus dimiliki seorang Ketua Himpopis, Kakak? Ya, jadi sikap yang harus dimiliki jadi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam itu, saya rasa itu kembali pada pribadi seseorang ya. Dan kemudian sikap yang paling dominan memang harus memang betul-betul siap banting kanan kiri, siapkan mental untuk mengurus atau bertanggung jawab dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, jadi dengan sikap itu kita sudah bisa membersamai baik dari sebagian pengurus atau keseluruhan pengurus ya, untuk lebih memperkuat kerjasama dan meningkatkan Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam itu sendiri. Jadi sikap itu memang paling utama untuk menghadapi kepengurusan ya, karena kalau memang kita tidak siap dan memang tidak ada kesiapan untuk menjadi pengurus atau menjadi ketua, ya mungkin sudah bisa ditahu dan sudah bisa mengundurkan diri, mungkin seperti itu. Ya, jadi kesiapan memang harus perlu. Kesiapan ya, Kak, kesiapan betul-betul mental yang kuat. Iya. Nah, sesuai jawaban Kakak tadi, tentu saja pemimpin itu tidak semudah yang dipikirkan. Nah, jadi apa saja sih, Kak, kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi oleh seorang ketua itu atau pemimpin? Oh iya, ya jadi ini bukan cuma dari Himpunan Mahasiswa dan Komunikasi dan Penyiaran Islam ya. Jadi semua himpunan atau semua UKM itu hampir sama ya. Jadi kesulitan dalam berorganisasi itu muncul tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri atau SDM kita sendiri. Jadi seorang ketua itu memang harus betul-betul tahu karakter pengurusnya supaya kedepannya bisa kita kendalikan dengan baik, dan kemudian ya supaya lancar dalam kepengurusan harus melakukan lebih pendekatan kepada pengurus yang sudah di-SK-kan. Jadi kesulitan itu memang menjadi tantangan ya, tantangan yang sangat berat ya, yang memang betul-betul butuh kesabaran dan ketelatenan dalam menjadi seorang ketua ya. Nah, kemudian seperti yang saya bahasakan tadi, harus memang betul-betul ada kesabaran dan siapkan mental seperti itu ya. Ya, jadi ketua itu betul-betul mendapatkan tantangan dari kanan kiri ya.
Selanjutnya, menurut kakak bagaimana cara atau tindakan ketika ada anggota kakak yang tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan kakak untuk menghidupkan Himpopis ini? Ya, jadi pertanyaannya cukup bagus ya. Ya, jadi cukup menantang juga pertanyaan ini. Ya, jadi dalam kepengurusan itu memang terkadang ada yang bertolak belakang, baik itu pemikiran yang kurang sependapat dengan pemikiran yang satu. Ya, jadi kita sebagai ketua harus memang betul-betul bisa menengahi, ya, bisa menengahi anggota supaya tidak terjadi isu-isu yang lebih besar lagi, ya. Jadi kita harus betul-betul memiliki, seperti yang saya bahasakan tadi, memiliki sikap yang memang betul-betul sabar dan sabar. Itu saja kuncinya. Dan kemudian untuk penengahannya itu kita harus mencarikan solusi bagaimana kedepannya supaya tidak terjadi konflik antara pengurus dengan pengurus, ya, supaya kedepannya kerjasama lebih kuat lagi. Karena ketika ada konflik dalam kepengurusan itu sangat susah sekali untuk kita kembangkan kepengurusan ini. Karena ketika adanya konflik itu maka hancurlah program kerja yang akan kita targetkan, ya, karena itu bisa saja menjadi kendala dan mengulur-ngulur waktu sampai tidak terlaksana dan membuat yang lainnya juga kurang bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam program kerja yang akan kita laksanakan. Jadi ini yang paling utama adalah carikan solusi, dan kemudian kerjasamanya juga harus diperkuat. Dan mungkin untuk konflik-konflik persoalan pribadi apa dan sebagaimananya itu mungkin bukan mungkin ya, memang betul-betul tidak harus dimasukkan dalam kepengurusan. Jadi urusan pribadi kita tetap urusan pribadi, urusan kepengurusan kita tetap urusan kepengurusan, ya. Nah, kemudian itu yang harus kita tanamkan dalam kepengurusan itu, ya. Mungkin itu untuk dari saya sendiri, ya. Dan mungkin teman-teman yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain, ketua-ketua yang lain beda dengan cara tersendirinya, seperti itu. Itu tadi sedikit tanggapan tentang bagaimana cara menghadapi anggota-anggota yang tidak sepemikiran, ya Kak. Iya. Ya. Betul, tantangan yang luar biasa. Selanjutnya, apa harapan kakak untuk pengurus Himpopis selanjutnya, Kak? Iya. Karena berhubung kepengurusan Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam pengurusan 2020 sampai kepengurusan 2021 sudah mau dimisioner, ya, terutama saya sendiri, ya, sudah mau digantikan, ya. Jadi teman-teman yang akan menjadi calon atau kandidat atau teman-teman yang akan menjadi pengurus ke depannya, saya cuma berharap, ya, apa yang menjadi kekurangan kita sebelumnya itu dilengkapi, dan kedepannya lebih baik lagi dan buat program kerja yang lebih wow lagi, ya. Dan tetap semangat dalam kepengurusan. Ingat, yang paling utama dan kuncinya adalah kerjasama. Itu saja. Ya, untuk teman-teman Himpopis semoga semuanya mendengarkan, tetap semangat. Apalagi Kak? Ya, kerjasamanya diperkuat. Ya, kerjasamanya tetap Diperkuat. Ya. Tambah diperkuat bahkan Kak. Ya, betul. Ya. Mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini. Ya. Yaitu tadi sedikit informasi tentang Himpopis untuk para kandidat siapkan mental dari sekarang sebelum terangkat jadi ketua Himpopis pengganti kakak. Maaf ya Kak. Ya. Ya, selamat sore, see you next time. Tetap kembali bersama kami di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.